Al-Fatihah. Mana? Hmm? Zakat halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul fitri. At-targhibu fi ikhrajiha. Ya, yaitu perintah untuk mengeluarkan atau anjuran untuk mengeluarkan. Raghiba fitrahnya suka. Qala dawsapa ta'ala. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha isma rabbika kelawan nama Tuhannya, fasalla maka salat sapa siman. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saumu syahri ramadhana utawi puasa ulan Ramadan iku mu'allakun digantungaken bainas sama iwal ardi antarane langit lan bumi, wala yurfa'u lan ora munggah dunggaken apa saumu Ramadan illa bi zakatil fitri angin kelawan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu alat pemicu pendorong puasa Ramadan kalian itu bisa sampai ke langit. Langit ini istilah saja ya. Kitabus shaumi tawi kitab puasa, at-targhibu fihi. Perintah untuk melakukan puasa. Qala dawu sapa Allah taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Hai wong-wong kang padha iman, sapa alladzina kutiba wis den wajibaken alaikum ing atas sira kabeh apa som puasa. Kama kutiba kaya barang kang wis den wajibaken apa puasa alal ladina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Lalakum menawa ana sapa sira kabeh iku tatakuna padha takwa kabeh. Puasa ini ibadah klasik ya. Ya, makanya di sini disebutkan di Qur'annya alladzina kama kutiba alal ladina min qablikum. Artinya sebelum kalian juga sudah ada puasa. Banyak orang yang sudah puasa. Banyak orang yang puasa sebelum kamu tuh. Jadi jangan dikira kamu aja yang puasa. Umat-umat sebelum kamu juga pernah diwajibkan puasa.
Wa qala ta'ala syahru Ramadan utai ulan Ramadan iku alladzi unsila kang wis den turunaken fihi ing dalem syahru Ramadan apa Al-Qur'an. Hudan sebagai petunjuk linasi kadue manusia, wa bayyinatin dan sebagai penjelas minal huda saking pituduh wal furqan lan furqan. Furqan perkara yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Faman syahida maka lamun nakseni sapa man mingkum setengah saking sira kabeh asyahra ing tanggal bulan falyasum maka puasalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin dan bangun apa al islamu Islam ala khamsin ing atase 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa syahadatu Muhammadallah. Ya, terus apa lagi? Wa iqamus salat wa itauz zakat wa shaum Ramadan. Dosanya tenan. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, hadis qudsi ya. Kullu amal ibni Adam saban-saban setiap amalnya ibnu Adam ikulahu kadue ibnu Adam illa sauma angin puasa fa innahu maka setuhune amalus saumi ikuli kadue isun wa ana lan utawi isun iku ajzi wa ana lan utawi isun iku ajzi bakal ngganjar atau males bihi kelawan saum wasiyamu lan te puasa iku junnatun tameng fa idza kana yaumu saumin wa fa idza kana yaumu saumi ahadikum maka tatkala anak apa yaumu saumi ahadikum yaitu dinane puasa salah suwijine sira kabeh fala yarfus maka jangan rofas ya, rofas itu cabul wala yaskhub lan aja apa sih yaskhub? Yaskhub itu yasihu teriak-teriak gitu ya. Fa inna sabahu maka lamun misui sapa ing siman sapa akadun wong sewiji au qatalahu qatala ini artinya membunuh maksudnya maksudnya bukan membunuh itu qatalahu au qatalahu atawa apa ya yang enak ya memprovokasi enaknya sebenarnya enaknya diartikan memprovokasi aja ya qatala itu artinya membunuh fal yakul maka ngucap sapa akadun inis tunes niku so imun wong kang puasa ya jadi kata-kata Nabi setiap amalnya seseorang itu ya akan dikembalikan kepada dirinya kecuali puasa. Kalau puasa itu nanti saya yang akan ngurusin gitu. Wah. Jadi kalau puasa itu pahalanya spesial dari Gusti Allah khusus, pahalanya khusus. Makanya nggak ada yang bisa mengetahui seberapa ukuran pahalanya puasa. Saking luar biasa. Maka kata Gusti Allah, tolong supaya itu bisa terwujud, supaya itu bisa dilakukan. Kalau puasa, berhentilah tidak hanya makan minum, tapi juga hal-hal yang
secara spiritual bisa secara spiritual itu bisa membatalkan, menggugurkan puasa kamu. Seperti rofas. Rofas itu ada yang artikannya jima, ya, fahisyah, ya, fahisyah fil kalam, ya, fahisyah fil kalam. Ngomong tidak enak, ngomong tidak baik, ya. Makanya kalau ada, ya, orang yang merovokasi, ya, maka bilang saja bahwa saya lagi puasa, ya, panas-panasi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadahi lan demi itu, ya. Walladzi nafsun lan utawi jiwa Nabi Muhammad kang biyadihi ana ing arsane kekuasaane Gusti Allah. La khulufun yaktine khuluf itu bau mulut. La khulufu famis shaimi, bau mulutnya orang yang berpuasa iku atyabu, lebih wangi indallahi mungguwe Gusti Allah min rihil miski, saking baunya misik. Masya Allah, bau mulutnya orang puasa itu bagi Allah lebih wangi ketimbang minyak wangi. Lisaimi iku kadhe wong kang puasa farhatane utawi kebahagiaan. Bagi orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, bakal bahagia, ya. Sapa si shaim huma ing karone farhatani ida aftara, ketika berbuka fariha maka bahagia. Sapa si shaim bifitrihi, kelawan sebab iftarnya, bukanya. Jadi ada dua kebahagiaan, ya. Itu bahagia ketika buka. Kamu seneng nggak ketika buka? Seneng? Seneng, iya. Usah ngarepan baca segaya kan? Tong, ya sudah, bahagia sekali, seneng. Nggak bisa disembunyikan itu senengnya. Kalau gak ada kayak kalau engkau mau puasa, kecuali puasanya enggak. Kalau yang asli orang puasa, kalau ada kentong maghrib, ya, atau azan maghrib menandakan selesainya puasa, itu mesti senang. Siapapun itu senang, ya. Kecuali kalau yang nggak puasa, nah kentong masjid ya biasa-biasa biasa aja. Tapi kalau orang yang berpuasa pasti itu akan senang itu bila tong jingkrak, senang itu. Wa idalak yalan tatkala nemui sapa si shaim rabbahu ing pangerane shaim fariha maka berbahagia sapa si shaim bisaumihi kelawan sebab puasa si shaim. Nanti ada kebahagiaan yang lebih besar, yaitu ketika kalian bertemu dengan Gusti Allah. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahagia lagi nih yang berpuasa. Ini bahagia yang tidak ada batasnya. Bahagia yang unlimited. Bahagia yang tidak ada kurangnya. Bahagia yang luar biasa ini. Wa qala lan dawu sapa Allah Subhanahu wa ta'ala sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban, setuhune ing dalem apa suarga, baban ono pintu ya, inna fil jasadi, setuhune iku ing dalem suarga baban apa pintu, yuqalu kang den sebutaken, ya, yuqalu kang dikenal, lahu kadhe bab apa ar-rayyanu, ada pintu Rayyan, ya. Di surga itu ada salah satu pintu yang viral disebutnya Rayyan, ya. Yadkhulu kang mlebu minhu saking pintu Rayyan sapa as-shaimuna, wong kang pada puasa kabeh,
yaumal kiamati ono ing dalam dina kiamat. Yadkhulu bakal mlebu la yadkhulu bakal mlebu minu saking rayyan sapa akadun ya wong sewiji ghairuhum saliyane as-shaimun. Fa idza dakhalu maka tatkala mlebu sapa as-shaimun ughliqa maka den kunci apa ar-rayyan. Falam yadkhul maka ora bisa mlebu maning minhu saking rayyan sapa akadun wong sewiji. Di surga itu ada pintu yang terkenal yang disebut pintu rayyan. Itu apa namanya khusus ya, khusus, hanya khusus itu ya, itu very very important person, sangat khusus. Wana khusus khosotan lis-shaimin ya, itu khusus buat orang-orang yang puasa. Puasa masuknya dari pintu itu. Kalau nggak puasa nggak bisa. Makanya kalau orang puasa sudah masuk semua, pintu itu nutup dengan sendirinya secara otomatis, mutus, kerep. Kalau orang puasa sudah masuk semua. Nah, setelah itu sudah tidak ada yang masuk lagi dari situ. Ya. Jadi kalau kalian hari ini dan seterusnya melakukan puasa Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan lillahi ta'ala dilakukan, sudah berdasarkan apapun, merah putih, tegak lurus, maka kalian insya Allah akan masuk surga melalui pintu rayyan. Wa an Abi Umamah talan saking Abi Umamah qalat dawu sapa kanjeng Nabi. Oh, qala dawu sapa Abi Umamah qultu dawu sapa Abu Umamah apa? Umamah ya. Anu Abi Umamah. Qala qultu ucap sapa isun ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihi al jannata. Dullani, tunjukkanlah kepadaku. Ala amalin ingatase siji ning amal adkhulu kang bakal mlebuaken sapa bihi kelawan amal sapa isun adkhulu kang bakal mlebu sapa isun bihi kelawan amal al jannata ing surga. Qala dawu sapa kanjeng Nabi alaika bisawmi. Alaika ingatase sira bisawmi kelawan puasa. Ya. Artinya apa? Laksanakanlah puasa. Fa innahu la mislalahu. Fa innahu maka setuhune saum iku la misla ora nana podone. Ya. Lahu kadue saum. Puasa itu ndak ada padane. Wes. Jadi kalau kamu pengen melakukan amal yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga, itu adalah apa? Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urul islami wa qawaidud dini salasatun. Urul islami, talinya Islam, pengikatnya Islam, wa qawaidud dini lan kaidah-kaidahnya agama. Iku salah satu telu, ada 3, alaihinna ingatase telu salasa. Ibtana dan bangun apa al-islamu Islam. Mantaroka sopone wong kang ninggal wahidatan ing siji minhunna saking salasa, fahuwa mangka utawi siman biha kelawan sebab wahidah ya. Iku kafir halalud dami kang halal dami, halal darah. 3 pilar. Syahadatu an la ilaha illallah,
Pertama syahadat. At-targhibu fi ta'jilil fitri wa takhiris sahur. Anjuran untuk mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau buka, itu Allah senang orang itu buru-buru buka. Ya itu kudu dianjurkan gitu sih. Ya, aslinya ini ibadah yang cocok nih kalau waduk kayak gitu. Ya, baka buka gagian sekononnya baka sahur akhir. Ya, senang bisa nih ngepasi gitu ya. Ngepasi kalau kepengenannya. Ya kan gak usah disuruh kan? Emang kamu kalau buka nggak cepet-cepet? Wah, jam 5 pengen buka aja. Nanti di jam 6 bagus sudah bisa. Ya. Terus kalau sahur, ya pengennya datang kongkoan, ya. Sahurnya para karo subuh malah nus. Qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satun yuhibbullahu ta. 3 perkara yang Allah itu sangat mencintai. Salah satun utawi telung perkara yuhibbuha kang nyenengi ing salasa sapa Allah Gusti Allah. Ada 3 hal yang Allah itu senang. Ta'jilul fitri, mempercepat berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda. Ya, kalau kamu mau melakukan yang lain, misalkan mau melakukan sholat dulu, biar nanti mangane atau makan apa dikit, ya, untuk membatalkan saja, boleh melakukan yang lain. Nah, artinya sudah batal puasanya. Berarti mengamalkan, mangan aja. Itu aku beli biasa sih, bakal buka langsung mangan. Pengennya kolak dingin, tak. Apa dia beli apa-apa, tapi membatalkan dulu. Dibatalkan dulu untuk menunjukkan kalian sudah berbuka. Jadi nanti semuanya dapat. Sunnahnya dapat, mempercepat buka. Ya, waduh kaira pengen radang koyak dapat, gitu kan? Wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Ya. Mengakhirkan sahur. Wa darbul yadaini lan mukul tangan, 2 tangan. Ya. Iqdahuma kang utawi salah suwijine al yadaini alal ukhra ing atase kang meneh fis sholati ing dalem salat. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad la tazar ora gingsir-gingsir sapa ummati la tazal ora gingsir-gingsir sapa umat sun ala sunnati tetep ing atase sunnah isun. Malam tangtadir bi fitriha an-nujum. Malam tangtadir selagi orang ngenteni sapa si ummati bi fitriha kelawan sebab bukae si ummati an-nujuma ing bintang. Jadi ada orang yang percaya dengan bintang. Duri wal kadzib. Ancaman, celaan bagi ucapan kotor dan bohong. Qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulaz zuri, man utai sapane wong iku lam yada, ora ninggalak apa namanya lam yada, ninggal. Iku lillahi kadue Gusti Allah apa hajatun hajat fi an yad'a in dalam yenta nekani sapa siman ta'amahu ing panganane siman wasyarabahu lan mangka apa minumane siman. Wa qala dawu sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada, man ta sapa niku lam yada ora ninggal mang al khana, yaitu orang ninggalkan perkara yang kotor. Al-khana ay al-fakhs wal kadibalan goro fala hajata maka orang ana hajat iku maujudillahi kata Allah ayat a ing yanta nekani sapa si siman to amau ing panganan siman masyara paulan minuman siman.
Ya. At-targhibu fil i'tikaf. Anjuran i'tikaf. I'tikaf itu diem di masjid. Ya, dalam waktu yang ditentukan. Dilakukan ya lillahi ta'ala. Qala dawu sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mani takafa, manu tasapana iku itakafa i'tikaf sapa siman. Yauman, satu hari saja. Ibtigha awajhillahi karena berharap dapat ridho Allah, ju'ila maka dan dadekaken bainahu antara siman wa bainan nari lan antara neraka. Apa salah sukhana dika telu piro-piro kontak. Kontak itu apa? Kontak itu apa? Perang kontak. Apa? Kontak itu apa? Loh. Apa? Bikin apa? Apa? Apa kontak? Bang? Parit. Ada kang luwi adoh. Opo khanadik itu mimma bainal khafika ini. Bainal khafika ini. Lebih jauh dari jarak khafika ini. Khafika ini tuh istilah orang Arab kalau menyebutkan barat dengan timur. Barat itu mana? Mana barat itu? Endi? Endi barat. Kue umah. Wetan di wetan. Jadi yang namanya wetan karo kulon ini nggak akan ketemu. Soknya ada weh. Beli bakal ketemu. Kok ketemu ini suarga. Salaman kulon karo wetan. Kayaknya bilang anak ketemu. Kulon kundi, wetan iku endi ya. Saking ada. Nah itu istilah buat sesuatu yang saking ada. Ira ning kulon, ira ning wetan. Itu saking ada ya kah? Ya itu orang Arab menyebutnya adalah bainal khafiqaini. Antara kulon karo ya. Kulon bang di wetan itu. Nomor ilmu nakukah tanwin kalau al itu benar ketemu. Bahkan ale nggak ada tanwin. Kalau orang yang berusaha mempertemukan al dengan tanwin, ya itu pasti akan dihujat karena nggak ada tuh. Al kalau tanwin itu ketemu yang bersuarga selama kawinan gua apa? Ya, si al kalau apa? Tanwin. Nggak ketemu. Pada bulan karo ya. Beda lah wong kulon karo wetan. Lah sejen. Ada wong kulon karo wetan bisa ketemu kadang-kadang baru ngopi barengnya. Tapi yang kulone karo wetannya benar ketemu. Kitabul haji utawi kitab haji. At-targhibu fihi. Ya, anjuran untuk melakukan haji. Wa fi jami'i arkanilan dalam sekabehane pira-pira haji. Wa wajibati lan wajib-wajib haji. Wa sunanihi lan sunnah haji. Wa fil umrati lan anjuran dalam melakukan umrah. Qala dawu sapa Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi lan kadhe Gusti Allah ala nasi iku ala nasi hijjul baiti utawi haji maring Baitullah. Man sang bapak kadhe wong istata'a akan kuwasa sapa sing ilaihi maring Baitullah apa kesabilan kejalan. Haji itu adalah apa? Wajib dilakukan oleh setiap mukmin dengan catatan sabila apa namanya istata'ah, sanggup puasa mampu untuk melakukan haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya biar apa-apa. Jadi aja maksa kan.
Gak mampu ya sudah. Gusti Allah udah dimaksakan. Wong kadang-kadang maksakan. Mampu itu bisa secara finansial, punya duitnya, ya kan mana bisa melaku ya, melaku atau bisa, ya. Tapi kan banyak orang yang di sekitar Mekah yang haji kan banyak jalan kaki. Jadi apakah kemampuannya secara finansial, ongkosnya, biayanya, biaya perjalanan, bunga kapal, ya, ongkos makan, ya, terus begitu bisa langsung balik, karena memang yang haji kamu doang, seluruh dunia haji, jadi harus ngantri, berurutan, karena berat bareng ya nggak mungkin, makanya berurutan. Jadi, nah itu kesanggupan itu apakah secara finansial atau kesehatan. Kamu nggak sehat, ya nggak boleh. Nggak takut membahayakan. Tidak bahaya dan tidak membahayakan. Jadi nggak boleh memaksakan diri ya. Atau aman, itu istitoah di dalam perjalanannya. Aman itu nggak ada perang. Dulu pernah ada perang suku di sana, di Saudi. Ya nggak boleh haji. Nggak boleh haji. Karena apa? Karena takut jadi korban peperangan. Kemudian istitoah secara keamanan lagi, ya seperti tahun 2019 ada COVID, itu bisa menimbulkan kematian. Nah itu dulu sebelum COVID itu juga pernah terjadi. Cuman kalau dulu kan nggak dilarang. Kalau kemarin waktu COVID kan dilarang berangkat ya. Kalau dulu pernah terjadi kolera itu pernah terjadi. Jadi kejadian kayak COVID kemarin tidak berangkat hanya karena ada wabah penyakit, itu dari dulu pernah terjadi. Jadi gak ada orang haji karena tersebar wabah. Waqala lan dawu sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunyal khamsu ala bunyal Islam ala khams. Al-hadis sama seperti hadis-hadis yang lain. Waqala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man hajja man utasapa newo haji sapa man falam yarfus orang rafas tidak cabul walam yafsu afus fasik perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kefasikan. Roja'a maka balik sapa siman min dunubihi. Ya, roja'a maka apa ya istilahnya? Min dunubihi saking dosa-dosa siman kayaumi waladathu ummuhu. Seperti hari kaya ning dina ing dalem nalikane ya nglairakennya ibu si bersih ya. Wah. Tapi syaratnya apa? Fala rafata fala wusu. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal haji wal umrah. Tabi'u nganut burine sapa sira kabeh. Bure itu artinya mengikuti. Bainal haji wal umrati antara haji lan umrah. Fa inna huma maka setune haji lan umrah iku yanfiyani ngilangaken keduanya al-faqra kefakiran wal dzunuba lan dosa-dosa. Kama yanfi al-kiru kaya barang kang nafeaken apa al-kiru kir hembusan ya
Khobasal hadis, ya hembusan kotorane ning wesi. Wadzabilan emas wal fiddati lan perak. Walaisa lil hajjatil mabrurati lan orana iku kaduwe hajilan haji mabrur ya taubun apa ne pahala innal jannatu ahli surga. Tidak ada yang pantas sebagai reward dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang melakukan haji dan umrah itu kecuali surga. Jadi anak-anak sekalian, jalan untuk masuk surga itu banyak sekali. Pintu-pintunya sudah dibuka, kuncinya sudah digajari, semuanya. Jadi kalau kamu itu masih masuk neraka satu ya goblok. Karena masuk surga itu banyak jalan. Kalau Oma Irama bilang banyak jalan menuju Roma, ini banyak jalan menuju surga. Banyak jalan bisa kita tempuh untuk bisa masuk surga. Jadi lama ngomong sebenarnya orang Islam di masuk surga, goblok. Karena banyak sekali jalan yang bisa menyebabkan dia masuk surga. Jawatir, aja watir insya Allah. Benak aku maka nafi akhirihi la ilaha illallah dakhala dan akhir la ilaha illallah masuk surga. Wes pengakuannya apa sekarang ya. Tapi anak yakin setitik baik, yakin bahwa Gusti Allah itu pangeran, ya, wis mati surga. Itu begini itu tidak bahan, ya. Tapi mati surga, syukur-syukur bisa ngamalkan yang lain. Nah, buktinya kita puasa kan. Kira duit dia pengen haji ya, pengen haji beli, pengen. Bayar beli, bayar kok. Mati surga kita lain lagi. Dengan berdesak punya ada salah ya. Jangan ya kan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin mengingkari janji. Nah, lewat kajian Nabi nya bilang begitu ya hadis semuanya. Ya boleh. Iya enggak mungkin Allah jamaah kajian Nabi itu bohong, itu enggak mungkin. Itu perkara yang mustahil. Jadi kalau melihat dari hadis-hadis, insya Allah kamu tuh penghuni surga. Iya, cuman karena surganya kelas berapa gitu kan? Ya enggak apa-apa. Jadikan surga kan, kalau dunia seisinya yang paling bagusan surga, jangan khawatir. Nah gitu ya, dari kalian ini harus surga, insya Allah. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau habis baca gini tuh kita tuh semangat lagi ya. Optimis masuk surga. Optimis masuk surga. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al umratu ilal umrati. Al umratu utawi umrah. Siji ilal umrati mari umrah kawane. Iku kafaratu tebusan lima bainahuma kadil barakan antarane umroh ilal umroh wal hajjul mabrur ke haji mabrur lain seorang anak ikut lagi kita mabrur ya apa jazaun balasan ilal jannatu surga. Antara umroh yang satu dengan umroh yang lain itu adalah tebusan. Tebusan antara tebus. Haji mabrur itu tidak ada yang pantas untuk diberikan reward, hadiah balasan yang baik kecuali surga yang hebat. Faqala maka dawuh sapa rajulun rong lanang ya Rasulullah ma birrul haji. Nah iku apa birrul haji utawi kebaikannya haji itu apa sih? Qala dawuh sapa kanjeng Nabi it'amut ta'am. Ya. Artinya orang kalau sudah dianggap mabrur,
Haji mabrur sih sifatnya apa cirinya haji mabrur? Orang itu it'amut ta'am, ngupahi makan ya orang-orang miskin, itu tandanya dia itu mabrur. Watibul kalam, ucapannya baik. Wa ifsya'us salam, ya, memviralkan salam. Ya, ini orang yang mabrur tandanya ini, tandanya itu, ya, ifsya'us salam, menebarkan kedamaian. Ifsya'us salam, menebarkan apa? Kedamaian. Orang menebarkan perdamaian itu bagus tidak? Ya, itu tanda-tandanya orang mabrur. Watibul kalam, apa? Ucapannya baik, yang keluar dari mulutnya itu ucapannya baik. It'amut ji'an atau ngasih makan, it'amut ta'am, ngasih makan makanan kepada orang yang membutuhkan, bagus ya? Nah, ini tanda-tandanya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dawu sapa Ibnu Umar, untuk ana sapa iku jalisan. Wong kang lenggahan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidin Munah, ing dalem Masjid Mina. Fa'atahu makan kan ingat jeneng Nabi sapa rajul wong lanang minal ansari saking golongan Ansar. Wa rajulun nang siji wong lanang min Saqif saking Bani Saqif. Fasallama maka urut salam sapa karone. Summa qala maka dawuh karone, ya Rasulullah, kanjeng Nabi, jina wis tekan mari kita. Nas'aluka badhe nyuwun sapa kawula ing panjenengan. Faqala dawuh kanjeng Nabi, insyuktuma akhbartukuma bima ji'tuma tas'alani anhu. Insyuktuma lamun karep sapa sira karone. Akhbartukuma bisa ngabaraken sapa sira karone bima kelawan barang kang ji'tuma wis teka. Sapa isun tekakan sapa isun iman. Tas alani bakal takon sapa sira karo ingsun anhu saking ma. Fa'altu maka lampai sapa isun wa in syi'tu lamun kang sapa sira. An kaya kangen kang sapa isun. Wa tas alani takon sira ingsun. Fa'altu maka bakal lampai sapa isun. Faqala maka dawuh. Faqala maka dawuh sapa rajulun itu tadi, dua rajul itu. Akhbirna ngabarakan ing kita, akhbirna ngabarana panjenengan ing kita, ya Rasulullah. Faqala as-Saqafi, maka dawuh sapa as-Saqafi lil ansari kadhe golongan Ansar. Sal takon sapa sira. Faqala maka ucap sapa sira rajul, akhbirni ngabaraken panjenengan iku ya Rasulullah. Citani wis nekaken panjenengan iku la. Tas alani bakal takon sapa panjenengan iku la. An makhrajika saking gon metu panjenengan min baitika saking umah panjenengan tak umul baita. Yaitu tak umukan min baitika tak umul baita kang menuju Baitullah al-Haram. Wa malaka lan iku apa kadya panjenengan fihi dalam Baitul Haram. Anrok ataika lan saking rakaat panjenengan ba'da tawafi dan selesai. Wa malaka fihi ma. Wa malaka iku apa lak, wa malaka apa lak iku dosira fihi ma dalam karone rakaat ba'da tawafi. Wa antawafika lan saking tawaf panjenengan baina Safa wal Marwah. Wa malaka fihi wa an wukufika asyiyatan lan tentang wukufmu asyiyatan ing dalam waktu bengi Arafah ta'ala ing dalam tanah Arafah. Wa ma'alaka fihi wa an ramika lan saking balangan panjenengan al-jimara
ramyul jimar, barang jumroh, wa ma laka fihi, wa an nahrika wa ma laka fihi, wa an nahrika lan saking nyembelih korban panjenengan, wa ma laka fihi, ma'al ifadati bersama dengan melakukan tawaf ifadah. Wa qala maka dawuh sapa kanjeng Nabi walladzi ba'asaka bil haqqi walladzi lan dat kang ba'asaka wis ngutus ing panjenengan bil haqqi kelawan bener. Kang wis teka sapa isun as'al kana kala sapa ing panjenengan. Qala dawuh fa innaka idza kharajta. Fa innaka wasna sira iku idza kharajta kekalane medal sapa sira. Min baitika saking umanira ta'umul baital haram menuju baitul haram. Hadis itu panjang sekali ya. Hadisnya panjang sekali ya. Lata tuh aja nyaleh akan sapa sira nakotuka ing ontanira kufan. Sikile apa sikile itu? Wala tarfa'uhu lan aja ngangkat sapa sira hae kuf illa kutiba laka bihi hasanatun angin dicatat kedua sira bihi kelawan apa namanya tarfa'u lan tad'u itu hasanatun yang kebagusan wa muhyalan dan bakar dan hapus angkasa sira khotiatun apa khotiatun yaitu kesalahan. Jadi ketika orang itu ini pertanyaannya tuh dari mulai awal menuju Masjidil Haram, Mekah, mau berangkat haji, sampai melakukan seluruh amalan ditanyakan sama orang Ansor ini. Kata-kata Nabi jawabnya luar biasa. Kamu nih mau menuju Baitul Haram, ya setiap langkahnya itu sudah menghapus dosa. Karena jika wae onta begini soalnya nancang beruntung dosanya dihapus semua. Wa amma rakaataka anapun utawi rakaat dua rakaat kamu ba'da tawafi dalam tawaf ka'id kirokabatin min bani Israil. Ka'id kirokabatin gajarnya pada baik orang membebaskan budak dari bani malaikat. Sopo amalaikat yaqulu dawuh sopo ibadi kamba isun jauni wis teka sira kabeh isun syuksan kelawan dekil ngene kaya dase mongsak mangsek gitu ya mingkul lifajin amin ya saking opo mingkul lifajin amin itu saking dalam kau aduh ya juna ngapo dong arpakan kabeh rahmati ing rahmat isun. Oleh karena itu falokan maka lamun ana apa dulu hukum dosa sira kabeh kang ada dirimani koyo wilangan ini krikil au ka qatril matori atau koyo tetesan ini udan au ka zabadil bahri atau koyo untuk segara la ghafartuha maka bakal ngapura sapa isun ha ing dunub. Ketika orang itu berada di Arafah, makanya ada salah ulama yang mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa orang yang tidak yakin ketika di Arafah itu dosanya dihapus, itu malah kafir. Kafir. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika semua hamba itu berada di tanah Arafah, itu turun sampai ke sama dunia dan dia membanggakan kepada para malaikatnya, hei malaikat, lihat hamba-hamba saya dengan pakaian yang sama, semua menghilangkan titel keduniaannya.
mencopot semua kebanggaan dunianya itu, datang menghadapku. Datang menghadapku dengan keadaan suksan. Suksan itu apa? Suksan itu ya kotor, ya apa. Ya kan karena pakaiannya cuma apa? Pakaiannya cuma 2 lapis saja kan. Nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak ya mandi cuma kan terbatas ya. Ya moyak mayek dari setiap penjuru. Apa yang diharapkan seperti itu? Dia tidak lain harapannya untuk mendapatkan rahmat saya. Kata Allah membanggakan kepada malaikat. Dengarkan itu, hamba saya. Andaikan dosa-dosa mereka itu sama dengan jumlahnya kerikil, atau seperti tetesan hujan, atau seperti buih yang ada di lautan, saya pastikan untuk diampuni oleh Allah. Saya pastikan untuk diampuni. Ini janjinya Gusti Allah. Makanya uang pribencarane bisa sampai Arafah. Dan di Arafah itu waktunya cuma 360 hari, itu cuma 1 hari. Cuma pada tanggal 9 Dzulhijjah. Iya, luar biasa. Padahal di Arafahnya itu tidak perlu harus ngapain. Ya, duduk saja sah. Geleleng sah. Karena wakuf itu ya diam artinya. Ya pada aja kalau gapleban itu sah. Ya Allah, luar biasa. Alhamdulillah saya sudah beberapa kali ya, dari bujangan, saya bujangan, yang lain belum haji, saya alhamdulillah sudah haji. Masih bujangan untuk sekolah tugas tahun 84, 85, tahun 2011, tahun 2002, 2003, 2004. Hat-trick. Alhamdulillah ya Allah. Afidu, limpahkanlah ibadi hamba saya maghfuran haladen ampun lakum kadya sira kabeh waliman syufi'tum lahu dan kadya wong bisa disafaati mari sira kabeh lahu kadya sira wa ammarom yuka lan anapun utawi mbalangaken sira afidu itu ifadah ya. Salah itu. Afidu ifadah sira kabeh. Wahai ibadi, maghfuran hal wong kang padha diapura lakukan sira kabeh wali masuk itu lah. Wa amarum yukal jimar lan anapun kae balangaken sira aljiwan ing pira-pira. Lemparan di jumrah Aqabah itu jumrah Aqabah jumrah falaka bikulli khasatin maka ingkang sira kabeh bikulli khasatin ini apa kelawan saban-saban kerikil wa maitaha kang wis nguncalaken sira ing khasat takfirun kabiratun takfiru kabiratin minal mubiqat yaitu takfir kabiratnya itu ngilangaken melayakan piro-piro apa? Takfir kabiratnya itu pelemparan yang besar minal mubiqat saking piro-piro mubiqat al-muhlikat perkara kang rusak wa amma mahrukan ana utawi yang belenira korbanira setelah selesai haji itu famad khurun maka merupakan tabungan laka kadu sira inda rabbika an isa jadi pengeran kita
Wa amma halakukan anak utai cukureila nyukur saka ing endasira falaka maka kadua sira bikulli sya'ratin kelawan sabat-sabat rambut halak tahakang wis motong sapa sira insyaallah hasanatun kebagusan. Tapi kebagusan waktu muhalan bakal dihapus angka kadua sira biar kelawan sya'rah ya hati atun apa hati atun piro-piro kesawaran. Wa amma tuafukan anak muda tuaf irabil baiti kulawan baitullah ba'da dalika ing dalam sawise kono kabeh fa innaka ma'asuna sira itu tatufu bakal tuaf sira wala dzamba karena dosa iku maujud kamu sira ya bakal tumeka apa malaku sapa malakun malaikat hatta ya doa sehingga nyerakan sapa malak yadahi ing astan semalak baina katifaika ing dalam antara melikat lo lirat fayakunu maka ucap sapa malaikat aikma agawe sira lima ing dalam barang yang stabil kang bakal nerimo fakat ghafar maka teman-teman ngapura lakakan Gusti Allah panjenengan coba Gusti Allah kan panjenengan mawato iperkara kang sila apa wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharajat kana medal sapa al hajju wong ang haji hajan krana nglampahi haji binafaqatin thayyibatin kelawan nafaqah kang baik wa wa do'an nyerakan sapa haj rijlau isi ila haj fil gharsi indalum apa gharaz itu apa? Al-gharaz ya raqibun min jildi rukabul min jildi ya atau tempat untuk kaki ya di kuda itu panada maka undang-undang sapa munadi wa kang undang-undang labbaik Allahumma labbaik labbaik ya labbaik itu jawaban sambutan ketika dipanggil Pak ya kalau orang Jakarta biasanya back itu maksudnya labbaik gitu ya saya dulu orang Jakarta maksudnya Ahmad back maksudnya labbaik memenuhi panggilan Allahumma labbaik nadahu munadin undang-undang ing wong haji sapa munadin wong kang undang-undang minas sama saking langit labbaik wa sa'dai ya labbaik wa labbaik ya memenuhi panjenengan memenuhi undangan wa sa'dai dan memenuhi kebahagiaan zaduka nambahi ing sira halalun apa halalun nafat halal warakhilatuka dan perjalananmu halalun wa hajjuka mabrurun zaduka halalun warakhilatuka halal wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zurin zaduka ongkosmu halal wa rahilatuka perjalananmu juga halal wa hajjuka mabrur dan hajimu mabrur wa ghairu ma'zurin tidak dan mabrur tanpa dosa ghairu ma'zur wa idza kharaja kana medal sapa haj bin nafaqatil khabisati kelawan nafaqakan ala bahwa doa makanya akan sapa haj dijelahu iskile zikhat fil gharzi ing dalam tempat sikil fanada maka undang-undang sapa munadin labbai nadahu munadin undang-undang tu ing zikhat sapa munadin maka undang-undang minas samai la labbai ora labbai wala saddai zatuka haramun ongkosmu haram wa nafaqatuka haram wa hajjuka ma'zurun
ghairu mabrurin. Tapi kalau berangkat haji itu dengan ongkos yang tidak halal, ongkosnya haram, duitnya dapat dari mendapatkannya dengan cara haram, tidak halal, maka ketika mengucapkan orang ini ketika mengucapkan labbaik itu yang jawabnya bukan labbaik lagi. Jawabnya itu, iya. Jawabnya itu la labbaik wala sa'daik. Ya, zaduka haram. Ongkosnya haram, biaya haram, haji kamu juga nggak dapat pahala. Kalau misalkan biaya yang kamu bawa itu, naudzubillah, dari barang haram. Wa an Ibnu Abbas nan saking Ibnu Abbas qala dawuh sapa Ibnu Abbas ja'at teka sapa Ummu Sulaim. Ja'at teka sapa Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka dawuh sapa Ummu Sulaim. Hajja Abu Talha wa ibnuhu. Hajja maka haji sapa Abu Talha wa ibnuhu lan anake Abu Talha. Wa taraka milan ninggal keduanya maring isu. Ya. Ummu Sulaim curhat di kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, Abu Talha haji karo anake kita ditinggal. Dirijak. Faqala maka dawuh sapa kanjeng Nabi, ya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, umratun fi Ramadhana ta'dilu hajjatan ma'i. Ya. Ummu Sulaim, umrah itu kalau dilakukan pada bulan Ramadan itu sama dengan haji bareng dengan saya. Makanya sekarang nih bulan Ramadan, coba kamu lihat ya di TV itu di Mekah ini padat sekali seperti bulan haji. Ya, kalau nunggu haji kan nantinya lama nih masih nih. Ya, jadi pada umroh saja nih. Karena apa? Karena umratun fi Ramadhana ta'dilu hajatan ma'i. Ya. Yaitu umroh pada bulan Ramadan itu sama halnya haji bersama saya. Makanya banyak yang mengejar umroh pada bulan Ramadan. Ini riwayat Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban. Ya, begitu juga ada dalam kitab Al-Mundhiri. Ya, makanya banyak orang mengejar umroh pada bulan Ramadan karena umrotun fi Ramadana tu ta'dilu hajjatan ma'i. Ya, umrotun fi Ramadana umrotun fi Ramadana ta'dilu hajjatan ma'i. Ta'dilu hajjatan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Anas hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahmin ing atase kendaraan rosin. Ala rahli rosin wa qatifatin ing atase kendaraan kang pelana wis usang wa qatifatin lan lemek. Ya. Khaliqatin ya lemek itu klasa lah. Usawi kang madani kabeh arba'ata darahima ing papat pira-pira dirham. Aula tusawi atau ora imbang ora pada. Summa qala Allahumma hajatan. Allahumma ya Allah hajatan. Allahumma hajatan ya Allah, hajinya itu lariyaan fiha, orang riya. Iku maujud fiha dalam haji wa sum'atan lan orang nasum sum. Kata Nabi untuk haji itu secukupnya aja bawahnya. Sangunya secukupnya. Ya. Bahkan itu
seperti nggak cukup ya, cuma dengan biaya 4 dirham. At-tarhibu min tarkil haji ma'al istita'ati. Ancaman bagi orang yang tidak melakukan haji padahal dia itu sanggup melaksanakan haji. Qala dawu sepukan Nabi Muhammad SAW, man lam tahbishu hajatun zahiratun. Man tasabalaikum lam tuhbisu, orang nahan ya, orang nahan ing siman apa hajatun hajat zahiratun kang zahir au maradun atau sakit, habisun wong kang nahan au sultan atau sultan, jairun kang laju ya. Baru semua itu lantah bisukan orang nahan iman apa hajatun kebutuhan yang mendesak, zahiratun kang zahir au maradun atau sebabnya sakit, habisun kang nahan apa marad au habisun au apa maradun habisun au sultan atau sing nahan itu sultan jairun kang laju, walam yahujja maka orang haji sapa sinan falyamut maka milia mati insya'a lamun kar ya Yahudian wa insya'a lamun kar Nasranian. Orang yang tidak ada halangannya berupa kebutuhan yang mendesak, sakit, atau ada larangan dari pemerintah ya, pemerintah misalkan kerajaan Saudinya melarang, nggak ada halangan itu, kemudian dia tidak melakukan haji padahal dia sanggup melaksanakan haji, kata Nabi, mau milih mati cara apa? Silakan. Kamu boleh milih cara Nasrani, boleh milih cara Yahudi. Udah dua itu silakan. Mau milih cara apa mati kamu? Dia sanggup untuk melaksanakan haji, tidak ada halangan, kemudian bisa haji, kemudian tidak haji. Wa qala lahu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dawu sapa Allah azza wa jalla, inna abdan sedune hamba sohahtu kang wis marasaken sapa isun lalu kadung si hamba jismahu jisime anggota badannya wa wasaqtuhu dan wis luasaken sapa isun si abad alaihi abad fil ma'isyati indah, apa namanya, kehidupannya, jalan hidupnya. Fama domakan lewati alaihi atas si abad apa khamsatu aqwamin 5 tahun layak itu kan orang nekani kilaya marinisun la mahrumun maka haram makan ya. Kalau ada orang hamba sehat badannya, duitnya banyak, ada kesempatan sampai 5 tahun nggak berangkat haji, haram. Nah, sedangkan di Indonesia nya daftar sekarang hajinya haram. At-tarhibu minaz zulmi, ancaman untuk kezaliman, khususan zulmul haji, yaitu mendalimi orang yang haji, wa ta'addi alaihi, dan melebihi batas, menganiaya alaihi atas sekat. Qala dawu sepukan Nabi sallallahu al muslimu akhul muslim, orang Islam itu saudaranya orang Islam. La yudlimuhu orang bakal dolimi hu ing muslim ya. Wa la yakhduluhu
dan orang rendahkan sapa muslim yang satu kepada muslim yang lain. Wala yahqiruhu, lan orang hina. At-taqwa utawi takwa hauna indana biki panggonan iku. At-taqwa hauna. At-taqwa hauna. Wa yushiru lan isharatakan sapa kanjeng Nabi ila sadrihi maring dadae kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mengatakan orang muslim itu saudaranya orang muslim. Tidak mungkin orang muslim itu mendolimi orang muslim yang lainnya. Tidak mungkin orang muslim itu merendahkan orang muslim yang lainnya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi sambil berisarat tangannya. Ini takwa ku nang kene. Takwa ku nang kene. Takwa ku nang kene iki. Telu ngomongnya. Ya, sambil yushiru ila sodri, mengisyaratkan kepada dadanya kanjeng Nabi. Takwa itu adanya di sini. Jadi sebetulnya tidak mungkin orang muslim, seseorang muslim itu akan menghinakan orang muslim yang lain. Bihasbi mri'in kelawan milangane awak-awakan minasyarri, saking keblesakan ayah tuh yen tak ngrendahken sapa si muslim akhoh sapa akhoh sedulur muslim al muslim ai muslim kawan. Kulul muslimi alal muslimi haramun damu. Kulul muslimi ta sahabat-sahabat wong Islam alal muslimi ngatasi wong Islam kang menek ya. Iku haramun, haram apa damuhu, darahnya, wa irdu dan hartanya, wa maluhu. Irdu itu apa? Harga dirinya. Wa malu dan hartanya. Jadi apa namanya? Berdasarkan gitu ya. Bahwa sebetulnya orang Islam itu tidak mungkin menyakiti, tidak mungkin merendahkan orang Islam yang lainnya. Ya. Karena orang Islam itu haram dikucurkan darahnya, haram ya harga dirinya, haram hartanya. Jadi harus dilindungi, tidak boleh mengalirkan darah sama muslim, tidak boleh merendahkan harga dirinya, tidak boleh mengambil barangnya. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu madlamatun li akhihi, man sabana wong kanat kang anak indahu anak insaniya siman apa madlamatun tempat kang dolim, madlamatun dolim madlam li akhihi saking saudaranya si muslim, min irdin bayana saking harga dirinya, atau min syai'in atau saking sewiji-wiji, fal yatahallallahu minhu yaudum, fal yatahallallahu minhu, maka bakal ngalalaken sapa Gusti Allah minhu saking siman al yauma indal sejinen dina min qabli an la yakuna dinarun, saking sadurunge tak ana apa dinar wala dirhamun ora dirham, ingkang lamun ana iku lau kadue siman apa amalun sholihun amal kang saleh, ukhida maka bakal didadekaken minhu saking amal saleh bi qadri madlamatihi, ya kelawan sakukuran ndolimi si wong. Wa ilam takun lan lamun ora ana iku lau kadue siman apa hasanatun kebagusan, ukhida maka den anak min sayyi'ati sahibi saking blesa kesedulure ya fahumila maka ditanggungakan alaihi ingat sesiman. Jadi kalau ada orang muslim, orang mukmin didolimi sama orang mukmin yang lainnya,
Apakah itu harga dirinya, dizoliminya itu? Apakah karena hartanya dilecehkannya itu oleh dizolimi sama orang lain? Ya, maka kalau misalkan orang yang mendoliminya ini punya amal soleh, itu diambil kebaikannya. Untuk siapa? Untuk orang yang dizolimi. Kamu menzalimi orang lain, maka Allah akan diambil pahalanya itu. Pahala kamu diambil, dikasihin sama orang yang kamu zolimi. Kalau ternyata orang yang menzoliminya itu gak punya amal baik, ya, maka dosa-dosanya orang yang dizoliminya itu diambil, dikasih kamu yang menzolimi. Ya, itu. Kitabul Buyu'i. Wah, ini cepat khatam ya. Khatam. Sebagainya. Ya, khatam biar ya. Ya iya saja. Kitabul Buyu'i utawi itu kitab dalam menerangkan jual beli. At-targhibu fil iktisab, anjuran untuk melakukan iktisab, usaha. Qala dawu sapa Allah Ta'ala. Nah ini lanjutannya lanjutannya surat Jum'ah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini lanjutannya surat Al-Jum'ah. Ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil nudiya lis-shalah untuk melakukan sholat Jumat, fas'au, maka buru-buru. Fas'au, maka buru-buru ila dzikrillahi, kepada zikir kepada Allah. Buru-buru ke masjid untuk berzikir kepada Allah, untuk melakukan sholat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, atau tinggalkan jual beli atau yang aktivitas yang menyebabkan kamu tidak buru-buru pergi ke masjid. Ya, dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau kamu tahu. Ya. Nah, kalau udah selesai sholat Jumat apa? Wa idza qudiyatis sholatu, lan ketika wis tutup apa as-sholatu, sholat pragat selesai, fantashiru fil ardi, bubar. Fantashiru maka bubarana sira kabeh fil ardi, ing dalam bumi. Bubar. Sholat Jumat tuh. Wabtaghu min fadlillah, wabtaghu lan ngarep-ngarep sira kabeh min fadlillah, saking fadilane Gusti Allah. Artinya cari fadilane Gusti Allah. Tadi suruh kumpul untuk sholat Jumat. Setelah sholat Jumat apa? Setelah sholat Jumat apa? Saya terakhir khutbah turun dari masjid Inus. Sudah saya kegantian tambah jelek, tambah baik sebenarnya ditukar ya. Berarti kamu itu mengharapkan pahala ya. Bapak Ibu sebenarnya sudah ganti yang bagus. Ini lebih jelek saya itu ya Allah. Santri ini sudah saya berubah jadi tambah jelek. 3 kali saya itu. Ganti lagi, jelek tambah jelek. Ganti sendal pada saya itu. Ya. Di rumah ABF waktu selamatan itu saya mau pulang, sendalnya ganti.
ganti sendalnya, ada yang nuker. Udah di masjid diganti lagi sedikit, ganti mana sendalnya? Iya, sesuai itu hilang aja harus kembali guys. Ya, kalau selesai ubah. Fantasyiru fil ardi wabtaghu min wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah. Ini kan Gusti Allah mau bubar kan mau zikir. Di dalam satu ayat ini ada dua perintah. Betul nggak? Ini kalau dua ayat itu mending. Ini satu ayat. Dalam satu ayat tapi Allah memerintahkan dua pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan bareng. Kita dikira kalau melaku. Wa idza qudiyatus shalat, setelah selesai sholat Jumat, fantasiru fil ardi. Budar. Ya, fil ardi dalam wabtahu min fadlillah. Ya, wabtahu min fadlillah. Berharaplah kepada fadilah Gusti Allah. Rezeki Gusti Allah. Ayo sing nyupir, sing anu. Mau kan kok gagen mesin ya? Maju sak maning, maju maning kok. Wadkurullaha katsiran, berzikirlah kepada Allah yang banyak. Iki nyatane Gusti Allah mau zikiran, tang ngongkon bubar. Ada perintah dua dalam satu ayat. Ini enggak bertentangan. Ini untuk dua orang, untuk dua status. Karena makomnya orang itu ada yang makomnya itu makom tajrib ya, makom tajrib. Artinya orang itu makomnya ada makom kasam. Makom kasam. Kayak Rai Nila kami makomnya kasam. Bisa jangan diberi dan keding. Kira sih melu grupnya grup si Fantasyiru fil ardi. Maksudnya itu grupnya tuh ya. Orang tukang beca, tukang ojek, tukang supir bus, supir angkot itu ketika selesai sholat Jumat itu langsung wiridan. Melu ini ayat Fantasyiru fil ardi. Kamu mau dikor gajian lagi macul kah? Ya, gajian yang Jumatan, selesai Jumat. Gajian bubar, berapa Jumat? Belum berangkat, sabar. Ya, sing lagi nyupir, jadi tenin penumpangnya. Oh, sila supir berangkat Jumat wiridan dibutuh gitu supirnya. Dengan apa nih? Penumpangnya. Dagang pada hotel ini semuanya lagi dagang lah, ya kan? Karena lo kan wadarul baiknya. No, itu kalau ditinggalkan kalau gajian di masjid, cepat-cepat ke masjid. Selesai sholat Jumat, balik mana dagang harus ngenteni kan? Musuh gulakan harus ngenteni. Ini grup apa? Grup Fantasyiru fil ardi. Santri Fantasyiru fil ardi, mangan gajian. Buat bikin bagian jangan asem. Fantasyiru fil ardi. Yang macul lagi. Yang beca lagi. Yang jadi karyawan balik lagi ke kantor. Fantasyiru. Wadkurullaha. Nah, kalau wadkurullaha itu siapa nih? Untuk Kyai Amir. Kalau wadkurullaha sih Kyai Adi. Ya. Jadi misalnya sih kasih kayak gini, adi geret balik, ya, kembalikan air papa, air macul tak dulu ya, ya si wiridan. Oh, jadi pada beli pantas ira yang beli pantas wiridan, udah bubar, santri wiridan kabeh masih tebak, ya, Kiai berangkat assalamualaikum terbubar, yang pantas, ya. Ya apa sekarang sih berangkat sembahyang dibalik bareng santri kan? Mulanya aswat burullah kafiran. Ini yang makomnya sudah makom wiridan. Baliknya di rumah apa? Larang. Jangan apa-apa balik ke masjid. Enggak apa-apa sih. Ya, wiridan. Hari kira kita silakan segala koni bukan ngaji, bukan bal, bukan apa ya. Apalagi kalau dia ada pekerja, ya selesai Jumatan ya semuanya kembali lagi kepada posisi semula yang di awal dipanggil untuk segera ke masjid, selesai balik lagi. Ya,
Nah ini tulisannya kan fa'idaro au tijarotan aulah barin fatu ilaiha wa tarakuka qadima kul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijaro wallahu khairur raziqin. Nah itu di surat Al-Zumar. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha astuna Gusti Allah yuhibbul mu'minal muhtarifa. Innallaha astuna yuhibbu mencintai Allah mencintai al-mu'mina ing wong mukmin al-muhtarifa kang profesional. Wah, tak. Muhtarif itu artinya profesi yona. Allah itu mencintai orang mukmin yang profesional. Muhtarif bahasa Arab, bahasa sekarang Arab sekarang itu muhtarif artinya profesi profesional. Allah saja mencintai profesional. Waqala Nabi Sopo Kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kala ahadun ta'ama orang mangan sopa ahadun wong suwiji ta'ama di panganan kotu babasa khairun kang luwih bagus min ayyakula bayar saking yen mangan sopa wong min amaliyati saking amal usaha siman. Wa inna nabiyallahi Dawud dan setuna Nabiullah Dawud alaihissalam itu kana anak sopan Nabiullah Dawud iku yakulu dahar Nabiullah Dawud min amali yadihi saking pegawaiannya dewek kalau gitu ya, dari usahanya sendiri. Wasumilah dekat jadi Allah itu mencintai makanan yang dihasilkan dari usahanya sendiri. Nah, contohnya Nabi Daud itu pandai besi, usahanya pandai besi. Nah, besi bagi Nabi Daud itu, Nabi Daud itu mampu menghilangkan sifat aslinya besi. Apa? Bisa menghilangkan sifat besi, sifatnya besi. Kayak Nabi Ibrahim bisa menghilangkan sifatnya api. Api itu sifatnya apa? Panas. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan sifatnya api. Api sih bulat-bulat, tapi sifatnya hilangkan. Sifatnya panasnya itu hilangkan. Jadi api itu api. Bulat-bulat sih bulat-bulat, tapi sifatnya hilang. Kayak misalkan ketika Nabi Daud menghilangkan sifatnya besi. Besi itu aslinya akas. Ya, percaya kacangnya pentungakan ngira-ngira. Ya, sekarang buyang akas. Tapi kemudian Nabi Daud bisa menghilangkan sifat aslinya besi. Yang wa'alan al-hadidah. Besi itu sama Nabi Daud dibuat lunak. Jadi gawe apa? Gawe lading, dukut pa besi tunggal kental, untung jadi coklat putar. Kayak yang lemah lah besi. Bagi Nabi Daud itu. Nah, usahanya itu pandai besi. Beliau makan itu dari dagang, dari jasa membuat apa? Pedang, membuat apa? Besi, membuat itu. Nabi Daud makan itu sehari-hari hasil dari karyanya sendiri. Itu kan disukai sama Allah. Karena innallaha yuhibbul mu'minal mukhtarif. Ya, Allah itu mencintai al-mu'min al-mukhtarif. Orang mukmin yang profesional. At-tarhibu fi talabil halal wa tarhibu minal haram, yaitu anjuran untuk mencari barang halal dan mengancam bagi siapa yang mencari barang yang halal. Allah dahulu sebukan dari masalah-masalah. Tolabul halali wajibun, menuntut
nyari barang halal itu wajib hukumnya. Ala kulli muslimin yang atas saban-saban muslim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala tuliyat dilantunkan apa hadhil ayat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas, manusia, kulu mimma fil ardi. Ya. Mangana sira kabeh atasin ana ning dhuwure bumi. Ini perintah Allah nih. Kulu. Dengan catatan halal dan thayyib. Nah, ini harus ngerti. Jadi makanan yang baik bagi orang Islam itu satu halal, dua thayyib. Satu halal, dua thayyib. Karena tidak setiap yang halal itu thayyib. Tidak setiap yang thayyib itu halal. Ya. Paham tidak? Kamu tahu batu? Batu tahu? Halal atau haram dimakan? Anak beli dalilnya sekarang makan batu. Anak beli? Nah, itu diharamkannya itu bukan karena batu nggak boleh dimakan, karena tidak ada manfaat. Bukan batu mengandung vitamin Z atau vitamin apa? Makanya nggak boleh dimakan. Karena perkara itu diharamkan itu macam-macam. Tidak kemudian ujung-ujung sesuatu itu diharamkan atau dihalalkan. Sesuatu itu diharamkan, kamu lihat di Safinatus saja itu ada di salahnya. Itu sesuatu diharamkan itu pertama karena sebab nas. Sebab apa? Nas. Nasnya kan mengkonon babi itu haram dimakan, selesai, nggak usah dibahas. Bukan karena babi diharamkan karena ada cacing pitanya. Nanti kalau cacing pitanya nggak ada, halal. Babi itu haram, selesai. Bakal dikukus, digoreng, oleh. Nggak boleh. Pokoknya babi kata Qurannya haram, selesai. Nggak bisa layak takwil. Tidak perlu ditakwil, tidak ditafsir. Karena apa? Karena jelas. Nasnya itu memunculkan dengan kalimat yang jelas. Babi haram, selesai. Bukan nas. Yang kedua, diharamkan itu karena berbahaya. La dororo wala diharamkan itu karena berbahaya. Wes, diharamkan karena berbahaya. Meskipun sesuatu yang berbahaya tidak semuanya hak. Sesuatu yang berbahaya tidak semuanya haram. Tetapi landasan pengharaman sesuatu itu adalah salah satunya karena sebab berbahaya. Meskipun tidak semua yang berbahaya itu haram. Yes. Contoh misalkan rokok. Rokok itu haram. Banyak yang mengharamkan ulama itu karena dianggapnya berbahaya. Berbahaya. Karena dianggapnya berbahaya. Tetapi tidak semua yang berbahaya itu haram. Nah ini dibalik. Maksudnya gimana? Contoh, kamu tahu jeroan kambing, jeroan ayam, jeroan sapi, tahu? Boleh dimakan? Boleh. Sekarang dimakan tiap hari. Kamu tiap hari makan jeroan. Balapan geringnya kalau wong seset unggal dina udut. Balapan geringnya. Jeroan itu halal atau haram? Halal. Oke? Rokok itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Alasan merokok itu haram karena berbahaya. Kamu kalau merokok tiap hari
Sekarang kamu ngerokok tiap hari, saya kan tiap hari ngerokok. Terus tiap hari ya ada orang lagi nih, apa Mbak? Ya, si Dadap, Suwaru, siapa? Dia nggak ngerokok, tapi tiap hari makan jeroan, mangan sukiki. Kalau ngerokok kan hampir bukan tiap menit ya, pokoknya bakal pengen rokok yang ngerokok, nah ukurannya. Mereka bisa 1 bungkus, bisa 2 bungkus ya. Tiap hari nggak? Nah, oke. Sekarang ada orang nih, mbak nggak ngerokok, makan jeroan, setiap makan lauknya jeroan. Nah, sing setahun kadernya dingin dia, wong sing ngudut pas makan jeroan. Menurut kamu duluan mana? Wes, ada jeroan sama si Angga. Indomie, ada yang mengharamkan Indomie? Nggak ada. Halal ya? Oke. Rokok? Halal. Oke. 1 hari rokok. Kalau saya suka rokok, jadi saya bagian rokok. Tapi saya nggak makan Indomie. Sekian anak bocah makan Indomie. Setiap makan pakai Indomie. Kan saya juga setiap hari rokok. Kan imbang. Sambalnya pada kan? Boleh. Nah sekarang orang makan Indomie kamu. Itu saja deh. Kan kita udah makan Indomie. Nanti sehari makan 3 kali, Indomie 3 kali. Nah setahun nih mendidikin sendiri. Jujur aja. Wes, kurang jelas. Extra jos. Ada yang mengharamkan extra jos? Atau apa lagi? Ya, diam setiap minum itu. Minum itu, ya, minumnya pakai itu, minumnya, ya. Yang satunya ngerokok, setahun. Nah, dingin si jeroannya burak. Masih tua umur 100 masih tutup. Ya, si Maria Jududis pada mati. Si Maria Jududis pada mati. Si Maria Jududis masih urip pada mati. Iya, ya sing bagus ya, betul sing bagus. Tapi ada tuh yang mau dipoyoki bae, mau dipoyoki bae sing kene ya Allah. Padahal mau itu toleransi gede, minggir mana minggir. Tulisan smoking makanya sih. Itu masih diusir mana? Ya, itu buka. Dilarang rokok, tempat gede bakalan. Nah, yang masih protes mana? Toleransi apa? Diusir mana? Minggir mana? Masya Allah. Iya, perasaan orang dulu itu berbeda. Jadi sebetulnya bahaya itu salah satu penyebab larangan, tetapi tidak semua yang bahaya itu dilarang. Ya, nah itu contohnya. Nggak ada kan yang melarang makan jeroan, nggak ada yang melarang. Wayak rumu jeroan, wayak rumu Indomie. Padahal itu lebih bahaya. Kalau dikonsumsi terus menerus, ya Pak, itu kan terus menerus. Jadi bisport itu, ya untuk diharamakan, tapi jeroan diharamakan. Ekstra terus pilih haramakan. Indomie kan enak sih, ya benar-benar enak. Oh, ini sport itu. Telur itu asalnya halal. Tapi kalau telur itu dihasilkan dari mencuri, halal. Jadi halal, toyib tapi tidak halal. Toyib dan tidak halal. Ya. Jadi tidak setiap yang toyib itu halal, tidak setiap yang halal itu toyib. Makanya kata Gusti Allahnya, makanlah makanan yang apa saja di bumi ini, yang penting halal dan toyib. Halal dan toyib. Yai, anaknya pinter-pinter karena bakas tahlilan oleh berkat. Berkat itu isinya 4 sentimeter sempurna, sehingga susunya baik.
Sok berkat. Kira pernah dengar berkat? Pernah ya. Bayi ngabaya. Isi apa? Anak doge. Anak. Sayur? Ada. Ikan? Daging? 4 sehat. Ya, tinggal kurang susu. Ya paling beli 4 sehat 5 warung. Nah, jelas kan? Nah, makanya anak kecil itu pintar-pintar ya dari sehari ada 2 hajatan 2 hari. Makanannya 4 sehat 5 sempurna. Ya, nah, itu kan sekarang anjuran. Pakola dalam sopo satu nu Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Pakola, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wati. Ya Allah, ud'u doa panjenengan Allah insyaallah ayat alani supaya jarekaken Gusti Allah isun mustabadat da'wati ing wong kang dijabah doanya. Saat bin Abi Waqqas itu pernah bilang sama kanjeng Nabi berdoalah kepada Allah supaya saya ini dijadikan orang yang doanya selalu dikabul. Faqala maka dawuh mari Sa'ad sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'ad atib mat amaka. Ya, atib mat apa? Toyibkanlah makananmu. Makan itu artinya tempat makan. Tempat makannya harus dibersihkan. Takun maka ana sapa sira iku mustajabat dakwati wong kang diijabahi doanya. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, innal abda sedune hamba iku layak siku bakal nguncalaken sahabat al-lukmatal harama impulu kanekang haram fi jawfihi anak idlone si abad maya takobalakan orang nyebabakan orang dari yang terima minhu saking si abad apa amalu arba'ina amal 40 apa dinare yauman wa ayyuma abdilan undine baha orang hamba nabatakan cukul cukul apalah muhu dagingnya sini abad min suhtin saking perkara kang haram fanaru maka den neraka aula utama apa anabi lawan si abad lawan Imam As-Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika diminta itu apa suruhnya kanjeng Nabi? Tempat makanmu apa? Dibaiki. Maksudnya apa? Kalau orang pengen mudah diijabah doanya, makanlah makanan yang halal. Ini kanjeng Nabi ngomong. Kenapa sebabnya? Sebab makanan yang dimakan oleh seorang manusia itu dari pulukan yang haram itu yang masuk ke dalam perutnya itu bisa menimbulkan amalnya tidak terima sampai 40 hari. Karena daging yang tumbuh dari bahan yang haram itu yang pantas itu cuma neraka. Ya, makanya kamu harus hindari makanan haram supaya utak kamu itu bersih, utak kamu itu baik, ya, cerdas. Doanya mulutnya mandi, ya. Oleh pegawai memang oplosan, ya, barang haram, ya nggak mandi doanya, ya. Wallahu a'lam.